الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القومامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القومامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara tabur bunga hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 dimulai. Pemimpin rombongan memasuki lapangan upacara. Komando, saya ambil alih. Siap! Ruk!
pemimpin rombongan memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pemimpin rombongan. Kepada arwah pahlawan, hormat! Ruk! Tegak! Ruk! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin upacara. Mari bersama-sama kita mengheningkan cipta untuk seluruh pahlawan kita, seluruh ulama, para habaib dan kiai-kiai kita Nahdlatul Ulama, khususnya sahabat almarhum Rianto. Mengheningkan cipta, mulai. Peletakan foto pahlawan. Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pemimpin rombongan. Kepada arwah pahlawan, hormat! Ruk! Tegak! Ruk! Penaburan bunga oleh seluruh rombongan. Al-Fatihah.
penyerahan sertifikat Diklat SAR. Arif Arsadi. Amin Syukri Al-Mubarak. Muhammad Mukmin Santoso. Muhammad Rifki. Bayu Sapalas. Ahmad Fathuddin. Upacara selesai. Pemimpin upacara dapat membuburkan lapangan upacara. Sambutan. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Adik-adik sekalian, para pejuang-pejuang kebangsaan negara Republik Indonesia, Banser Ansor, alhamdulillah kita barusan telah memberikan sertifikat dalam rangka pelatihan untuk merekrut beberapa anggota-anggota Banser baru di wilayah Astana Jepura. Saya mengharapkan anggota Banser segera diperbanyak
Jangan sampai cuma ratusan orang, kalau bisa ribuan orang. Maksudnya adalah dalam rangka menjaga bangsa ini, menjaga negara ini dari keterpurukan. Bukan sekedar keterpurukan ekonomi, tapi juga keterpurukan sosial dan keberagamaan. Selanjutnya, tadi kita barusan memberikan tabur bunga untuk sahabat Rianto yang telah gugur di dalam menjalankan tugas, yaitu pada waktu menjaga rumah ibadah umat Kristiani. Mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan saudara sahabat Rianto ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat derajatnya, berkumpul bersama para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Hadirin sekalian, kalau seandainya sahabat Rianto ini telah gugur di dalam menjaga rumah ibadah Kristiani, itu bukan dalam rangka melindungi ideologi Kristiani, bukan dalam rangka membenarkan ideologi Kristiani, bukan dalam rangka menyetujui ideologi Kristiani. Jangan terlalu sempit berpikir. Sederek sahabat Rianto ini menjaga rumah ibadah Kristiani yang kita sebut gereja, itu adalah telah melakukan sesuatu yang pernah dilakukan dan sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sering dilakukan oleh para sahabat, di mana sahabat Rianto ini adalah bertugas menjalankan tugas amanah daripada para ulama dalam rangka menjaga kebinekaan Indonesia, menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, menjaga kebersamaan dan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama rakyat Indonesia, dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan. Jadi jangan terlalu sempit dipahami kalau seandainya bangsa kalian diperintah oleh para ulama menjaga gereja ketika Natal. Itu bukan berarti menjaga ideologinya, bukan membenarkan ideologinya, tetapi itu perintah para ulama dalam rangka menjaga kebersamaan, menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga persaudaraan rakyat Indonesia. Kenapa para ulama sekali waktu kadang-kadang memerintahkan kalian untuk menjaga gereja? Itu karena ada sesuatu yang di depan ulama, menurut ulama ini adalah sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Ada beberapa orang-orang, kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab ingin mengoyak-oyak kesatuan dan persatuan, ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan, membawa bendera agama dengan atas dasar kebencian. Maka dari itu, disinilah ada sekalian para ulama, para kiai menyebarkan kembali pikiran sampean semua, kalian semua, bahwasanya kita hidup di dunia itu tujuannya apa? Beragama sebagai agama Islam itu tujuannya apa? Maka ada sekalian, tujuannya adalah bersaudara,
Urusan iman, urusan Allah. Urusan kita berbaik kepada sesama manusia, tidak melukai sesama manusia. Bahkan agama Allah, agama Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, ada dua ajaran yang sangat penting. Satu, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di dalam bumi. Kalau menyelesaikan sesuatu itu jangan sambil merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah itu tidak suka terhadap orang yang merusak. Kalian berbicara islah untuk membenarkan, untuk memberesi, untuk merehabilitasi, untuk meluruskan bangsa ini, untuk memperbaiki bangsa ini. Tetapi kalau cara-cara kalian itu dengan cara merusak, itu tidak dibenarkan oleh agama. Nomor dua, la tasfikud dima, jangan mengalirkan darah manusia. Jangan biarkan darah manusia menetes di bumi ini. Kata Rasulullah SAW mengatakan, di saat darah manusia itu menetes di bumi ini, maka bumi ini bergoncang, maka aras itu bergoncang. Makanya misi daripada agama Islam pertama kali dititipkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam adalah satu, atas figur dima, jangan mengalirkan darah. Inilah yang dipegang oleh Gus Dur pada waktu Gus Dur mau dilengsarkan akibat oknum yang mempertahankan kekuasaan ekonominya, menyimpan uang negara yang sangat banyak, ingin dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Tapi mereka marah, mereka tidak mau mengembalikannya, bahkan Gus Durnya akhirnya dilengsarkan. Kita tahu dengan itu berarti mereka masih sangat berkuasa secara ekonomi dan politik, bahwa kita rakyat Indonesia itu masih terinjak. Sekarang saudara-saudara sekalian, Presiden kita Pak Jokowi ingin mengembalikan, berusaha untuk mengembalikan dana-dana negara itu yang diambil oleh mereka secara hukum internasional, secara adil, untuk dikembalikan untuk pembangunan rakyat. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan kerusakan, membuat kerusuhan, membuat satu membuat satu kelompok-kelompok yang rusuh dan segalanya. Rusak bangsa ini. Makanya Gus Dur pernah mengingatkan bahwa bangsa ini pengecut. Pengecut kenapa Gus? Karena bangsa ini tidak berani mengadili orang yang salah. Kita berdoa mudah-mudahan presiden kita bisa mengadili orang yang salah. Saudara-saudara sekalian, lantas fikur dima. Begitu dilengsarkan 3.000 orang mau datang ke, bukan 3.000 orang itu mau datang ke Jakarta membela Gus Dur, siap pasang badan sampai mati. Apa kata Gus Dur? Daripada darah kalian menetes di bumi ini, lebih baik saya yang mundur. Saya tidak akan mengizinkan kalian di bumi Indonesia ini ada tetesan darah rakyat Indonesia. Saya tidak mau, lebih baik saya mundur. Saudara-saudara, kenapa bukan bicara masalah benar atau tidak benar Gus Dur? Gus Dur tahu di depan banyak sekali kesalahan, banyak kekuasaan, tirani politik, pada tirani ekonomi, di mana menguasai Indonesia, uang rakyat negara nggak mau dikembalikan karena sudah berkuasa 32 tahun. Betapa susahnya dari sekalian. Gus Dur pernah menyebut, Gus, ada berapa Gus orangnya Gus? Kata Gus Dur pernah mengatakan yang tercatat lebih daripada 2.000 orang konglomerat. Uangnya semuanya di luar negeri, tapi ketika mau diambil untuk kepentingan rakyat, mereka buat kerusuhan di Indonesia. Mereka membiayai kelompok-kelompok ekstremis dan para radikal untuk membuat rusuh di Indonesia. Sebetulnya mereka itu adalah mempertahankan uang mereka. Mereka membuat kerusakan, mereka atas nama keadilan, mereka membuat masalah atas nama agama, atas nama segalanya. Digoncang itu Indonesia. Subhanallah. Ini betul kata Gus Dur. Ada di belakang kita adalah naga-naga hijau yang selalu menguasai Indonesia. Indonesia ini negara kaya.
kalau seandainya Indonesia dikelola dengan benar negara aja. Tapi sayang pada waktu itu Orde Baru 32 tahun sangat merugikan Indonesia. Ada sekalian, lantas figur dima jangan mengalirkan darah, meneteskan darah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh satu orang, itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya bi ghairil haqq. Kalau membunuh satu orang tanpa ada alasan yang benar, itu sama dengan membunuh umat manusia seluruhnya. Jadi qatlun nafsi, membunuh, itu adalah sesuatu misi yang ditanamkan oleh Islam supaya dicegah. Mengalirkan darah yang disebut perang atau rusuh itu dicegah. Dicegah. Oleh siapa? Oleh Rasulullah dicegah. Siapa bilang Rasulullah senang perang? Siapa bilang Islam itu dilaksanakan dengan peperangan, disebarkan dengan peperangan? Kalau seumpama Rasulullah senang perang, kenapa di Madinah Rasulullah selalu mengalah, padahal kekuatan di Madinah sangat luar biasa? Pada waktu Rasulullah di Madinah, umat Islam mayoritas, persis sama dengan NU. Umat Islam mayoritas. Tapi ketika ada suatu kejadian, Rasulullah tidak mengajarkan umat untuk bergejolak gimana-gimana, saling mencaci maki dan tidak memprovokasi umatnya untuk segera menyerang lawannya. Tidak. Kata Rasulullah, "Ayo kumpul, ada apa? Ayo kumpul, sok, coba dengarkan." Maka terjadilah ada sekalian surat Hudaybiyah, perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah. Di saat itu Islam sudah memiliki kekuatan. Kalau Rasulullah menyerbu, itu pasti Rasulullah menang. Tetapi ukiran Islam nanti akan jelek di dalam sejarah kemanusiaan. Bahwa Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad dengan pembunuhan, dengan penyerangan, dengan kebrutalan, maka Rasulullah tidak melakukan, sehingga di dalam sejarah Islam perjalanannya sangat bersih. Maka kalian nih anak-anak muda, bara banser, generasi Islam, nama baik Islam dijaga, nama baiknya Rasulullah dijaga, akhlaknya Rasulullah ditiru, akhlaknya para ulama didengarkan, ditiru. Ketika Rasulullah ada seorang Yahudi, di mana orang Yahudi itu sudah tua, ada di pinggir jalan. Tiap hari Rasulullah menyuapi orang Yahudi, tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap malam, tiap sore. Rasulullah menyuapi. Ketika disuapi Rasulullah menyuapi orang Yahudi, apakah kalian berani bahwa Rasulullah menghidupkan orang di mana memiliki ideologi musyrik kepada Allah? Berarti Rasulullah mendukung orang Yahudi karena menghidupkan orang Yahudi, membiarkan orang Yahudi hidup dengan ideologi yang salah. Berarti Rasulullah itu adalah sudah keluar dari agama Islam. Apakah kalian berani bicara seperti itu? Kenapa Rasulullah lakukan? Rasulullah menolong orang Yahudi, Rasulullah menolong orang musyrik. Ketika ada para pembesar musyrik datang di rumahnya Rasulullah, kata Rasulullah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Di sini rumah terbuka, tidak pernah ditutup pintunya. Ayo silakan masuk. Sorbannya Rasulullahnya dicopot, digelarkan, ayo silakan duduk. Padahal mereka adalah pimpinan musyrik. Siapa yang berani di antara kalian mengatakan bahwa itu Rasulullah menghormati kemusyrikan? Berarti Rasulullah tidak menghormati Islam, menghormati orang musyrik, berarti menghormati ideologi. Apa kalian berani bicara seperti itu? Saya kira kalau kalian menilai Rasulullah seperti itu sangat sempit. Rasulullah menghormati orang musyrik, bukan menghormati ideologinya. Ini adalah dalam rangka misi kemanusiaan. Sesama manusia itu harus saling menghormati. Rasulullah memberi makan kepada orang Yahudi yang buta, membantu orang Yahudi, bukan berarti membantu ideologinya, bukan berarti mempertahankan ideologinya, tapi demi kemanusiaan. Dia orang tua, di mana orang tua kemudian dia sudah buta matanya, ingin membutuhkan belas kasihan, nggak ada yang membantu, anaknya semuanya pada tidak mau menemani. Rasulullah datang untuk memberikan makan, Rasulullah datang memberikan makanan, menyuapinya. Bahkan di saat Rasulullah menyuapi itu, orang Yahudi menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Namanya Muhammad seperti
ini, Muhammad seperti ini. Tapi Rasulullah tetap halus, tetap sabar. Rasulullah dicaci maki di depan. Orang Yahudi lagi disuapin. Itu pada waktu orang Yahudi lagi disuapi oleh Rasulullah, dibawa makanan tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap malam oleh Rasulullah sehari dan 4 kalinya. Lebih daripada 2 tahun tidak pernah absen Rasulullah. Tetapi itu orang Yahudi 2 tahun itu juga menjelek-jelekan Rasulullah di depan Rasulullah. Apa Rasulullah marah? Tidak pernah marah. Nah, kalian itu kalau dijelek-jelek, dicaci maki, nggak usah marah. Kalau kalian mau betul-betul umatnya Rasulullah. Iya. Ya, kata Rasulullah, iya, Muhammad kurang ajar. Muhammad itu sudah berkhianat kepada diri, kepada diri. Iya, Rasulullah Muhammad itu palsu itu dia tuh, nabi palsu. Iya, 2 tahun Rasulullah mendengarkan caci maki orang Yahudi, tapi 2 tahun itu Rasulullah tidak pernah absen menguapinya. Misi apa? Bukan mendukung orang Yahudi dalam ideologinya, tapi ini adalah mendukung kemanusiaan. Ketika Rasulullah bicara manusia, maka Rasulullah tidak peduli apakah itu Islam ataupun non Islam. Inilah yang dipegang oleh kiai. Makanya kalau kiai menurut kalian tuh gereja dijaga, berarti ada apa-apa. Mana mungkin nggak ada apa-apa tiba-tiba kalian suruh jaga gereja? Nggak mungkin. Pasti ada apa-apa mereka jaga. Ini awas, perintahnya para ulama itu sesuai dengan misinya Rasulullah SAW. Jadi kalian jangan memahami sempit. Bahwa dia itu adalah pahlawan, sahabat dianggap pahlawan bangsa. Ketika pahlawan bangsa, pahlawan NU. Ketika pahlawan NU, pahlawan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pahlawannya para ulama dan pahlawan yang isi manhajnya Rasulullah SAW. Maka patut kita hormati, patut kita doakan supaya sahabatnya itu ini bisa kembali bersama para ulama. Saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian. Sayyidina Umar, di dalam sejarahnya pernah terjadi kerusuhan. Islam radikal muncul mengkafirkan Sayyidina Umar. Bukan sekedar mengkafirkan, menjelek-jelekan, mencaci maki Sayyidina Umar. Kata para menterinya, ya Amirul Mukminin bagaimana? Kata Sayyidina Umar, kalau saya jawab berarti saya termasuk mereka. Ya diam, kan dia kata Allah, diam. Nanti biasanya itu api berkobar cepat, nanti juga turunnya cepat. Ada yang sekali Sayyidina Umar terdiam. Ketika mereka kaum radikal itu membakar seluruh gereja, karena gerejanya orang Nasrani dibakar semua sama orang kaum radikal sama Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar datang dengan para tentaranya mengamankan, mengusir kaum radikal itu, mengamankan gereja mereka. Bahkan akhirnya Sayyidina Umar apa? Kata Sayyidina Umar memerintahkan kepada menterinya, itu gereja-gereja segera dibangun lagi, diberesin lagi, dibangun lagi. Dananya dari mana ya Amirul Mukminin? Dananya diambil dari Baitul Mal, Bank Negara Islam Bank Negara Islam. Dari Baitul Mal diambillah uang itu. Karena itu, maka kemudian Sayyidina Umar memerintahkan para gubernurnya dan para menterinya membangun gereja itu. Kalian jangan sempit pikirannya. Kalau kalian mengatakan bahwasanya berarti Sayyidina Umar membangun gereja berarti mengizinkan ideologi Kristen berkembang, berarti mengizinkan ideologi Kristen dilaksanakan. Berarti Sayyidina Umar itu mengizinkan bahwa Allah itu dimusyrikkan. Jangan sempit seperti itu pikirannya. Sayyidina Umar melakukan itu bukan dalam rangka ideologi, tetapi dalam rangka kemanusiaan dan demi terciptanya hidup bersama secara aman dan bersaudara. Inilah misi bangsa. Jadi kalian tidak usah terlalu khawatir, kalian tetap dalam satu komando para ulama. Kalau kata ulama maju, kata ulama diam. Dan saya mungkin cukup sekian saja, kalian hari ini sudah ya kalian silakan nanti minum kopi yang enak di sini, yang enak. Kalau ada acara apa silakan di sini saya duduk. Barangkali kalau di tempat yang lain kurang di Paido, ini kalian apa Paido ya kopi gitu enak. Terus saya sediakan ini memang sengaja untuk bangsa itu yang ada stainlessnya itu air panas. Kenapa? Supaya awet itu ada kopinya.
Saya selalu menanamkan kepada anak santri saya, kalian bantu bangsa, kalian khidmat kepada bangsa, khidmat kepada bangsa, khidmat kepada ulama, khidmat kepada ulama, khidmat kepada kajian Nabi, khidmat ning bangsa, membantu bangsa itu ada dari khidmat ning kajian Nabi. Saya dalam rangka khidmat kepada kalian, dalam rangka khidmat ke Rasulullah. Maka itulah enak sih, silakan apa namanya, mau duduk di mana, dan apa, sepadan cadola, kalau cadola kupingnya, silakan kalian. Saya enak dengan kalian. Ya, justru menyediakan dewa-dewa itu senang. Tapi nanti kalau mau makan ya memang dewa-dewa. Bayar dewa-dewa. Dari saya cukup sekian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. اللهم صل صلاة تجعلنا بها وتذكرنا بها جنتك على الله يا عزيز رب العالمين. اللهم اغفر علينا وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت يا سيد العافية الخاتمة لمن آفات ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bangsa tidak boleh takut sama hujan. Saya sendiri tidak takut sama hujan. Kalau kalian takut sama hujan, pasti akan sakit pada hujan. Jangan takut pada hujan. Kalau semua kalian kena hujan, sakit, buka peci kalian, hujan keluar kalian. 2 hari, 3 hari kalian panas, 4 hari, 5 hari insya Allah sembuh. Sampai selama kalian akan keluar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses